Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami datang untuk menyembah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ini penyembahan kami Tuhan, sebab satu keinginan dalam hidup kami hanya untuk menyembah Engkau, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Yesus. Mari dengan segenap hati kita semua panggil nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan
keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi panggil nama Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan kami untuk menyembah. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur Engkau Tuhan yang kami sembah, Engkau yang layak, Engkau yang layak. Yesus, Engkau yang layak. Terima penyembahan ini Tuhan, kami sembah dengan segenap hati, segenap kekuatan kami menyembah-Mu, Yesus. Oh Bapa yang setia, Allah yang setia, Kau Allah penolong dalam hidup kami, Engkau segala-galanya, kekuatanku, harapanku hanya dalam-Mu Tuhan. Mari bermazmur bagi Tuhan. Ku sembah, ku sembah. Bermazmur bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya.
meninggikanmu, sebab kau teramat baik. Engkau teramat baik. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus buat kasih-Mu, buat cinta-Mu yang kekal. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarah ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah dalam roh dan kebenaran, ya Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Tuhan, sembah Kau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduan, ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau datang padamu, Allah mulia, Kau mawar syarah yang kami cinta. Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau dalam
dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Sembah Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Sekali lagi dengan segenap hatimu sembah, katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua tak seorang pun jua seperti Kau. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun seperti Kau, Yesus. Kami menyembah Allah mulia, Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami muliakan. Haleluya, haleluya. Pujian, syukur, kemuliaan, keagungan, kebesaran hanya milik-Mu Tuhan. Oh, Engkau baik, dan pujian kami hanya bagi-Mu Yesus, hanya bagi-Mu Yesus, bagi nama-Mu Tuhan, Allah yang mulia, Allah yang perkasa. Bagi-Mu segala pujian, syukur, bagi-Mu kemuliaan, bagi-Mu kebesaran, bagi Tuhan, bagi Tuhan, hanya bagi Yesus, hanya bagi Yesus kami nikmati hadirat-Mu lebih dalam, lebih dalam. Nikmati hadirat-Mu lebih dalam lagi, Yesus. Kuasa-Mu nyata dalam hidup, oh, hanya di hadirat-Mu, hanya bersama-Mu.
hanya bersamamu Tuhan, kekal selamanya. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Haleluya. Ini kami Tuhan, sungguh kami merindukan Engkau. Seperti rusa yang merindukan sungai, demikianlah hidup kami, demikianlah hati kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Sekali lagi katakan, seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sebab Kau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya.
Sekali lagi serukan nama Yesus. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Bersama-sama panggil Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Saudara, banyak isu kenapa hati Tuhan, kita sebagai orang percaya dalam menanti-nantikan Tuhan, harusnya mata kami tertuju kepada bangsa pilihan. Sebab banyak rahasia, banyak tanda-tanda yang kita bisa pelajari dari bangsa pilihan untuk tahu waktu, untuk tahu cara dia bekerja di zaman akhir, saudara. Tidak banyak yang bisa saya sharing kepada Bapak Ibu karena ada begitu banyak kita live streaming karena akan bisa di-ban ya Bapak Ibu. Tapi ada hal-hal yang perlu saya sharing kepada Bapak Ibu bahwa sesungguhnya kita ini hidup di zaman yang benar-benar akhir. Saudara, kita hidup di waktu-waktu yang krusial. Kita hidup di waktu-waktu menjelang tengah malam, saudara. Kenapa tengah malam? Karena tengah malam pengantin datang. Kenapa tengah malam? Karena midnight pengantin datang, gadis-gadis yang bodoh akan ditinggal, gadis-gadis yang bijak akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Saudara, kita hidup di waktu-waktu yang benar-benar akhir. Saya bersyukur bahwa kita diizinkan Tuhan perjalanan di Israel, bukan perjalanan untuk foto-foto dan perjalanan untuk ziarah saja, saudara. Ya, kalau mau foto-foto Indonesia lebih indah, saudara. Indonesia makanannya murah, semuanya ada, saudara ya. Kemarin kita dengan rombongan kita kaget mau minum kopi saja satu gelas $28, saudara. $18, saudara ya. Hampir 300.000 satu gelas. Ya. Kaget kita, saudara. Ya, kita mau makan makanan yang paling murah $30, $40, $50, sensul $50, saudara. Indonesia lentok 5.000 dapat, saudara ya. Nasi campur 10.000 sama minum teh. Pak Sami minum teh satu gelas gini $6, saudara. Ya, Indonesia itu Taman Eden. Kita bersyukur. Kita tidak perlu jalan-jalan. Kemarin kita mau pergi karena Tuhan mau kita belajar tentang kedatangan Tuhan. Kita pergi bukan perjalanan klasik yang bukan tempat-tempat ziarah. Karena ziarah untuk belajar sejarah Alkitab komplit, plit. Ya, di Alkitab belajar segala sesuatu, perjanjian lama belajar tentang sejarah, perjanjian baru, nubuatan, profesi akan datang. Tapi kita di sana kita mau belajar apa sih yang terjadi di dalam penggenapan janji Tuhan kedatangan Dia. Saudara, karena itu saya mau sharing tentang nubuatan daripada Daniel. Ya, ini menarik, saudara ya.
Daniel ini seorang nabi Tuhan yang banyak berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Tapi dia ini nabi Tuhan, kalau bicaranya dia banyak berbicara tentang waktu. Sakaria juga nabi Tuhan yang berbicara tentang kedatangan Tuhan. Tapi Sakaria berbicara tentang caranya, ya. Nabi Daniel berbicara tentang waktu. Berapa banyak sih waktu untuk Tuhan memulihkan segala sesuatu? Dia berbicara 70 kali 7 sabat. Dia berbicara 7 smita. Berapa lama sih Tuhan berbicara tentang kerajaan di dunia? Dia berbicara tentang patung Nebukadnezar. Sakaria berbicara seperti Tuhan Yesus naik. Jika engkau melihat bahwa waktu kedatangan dia, Gunung Zaitun akan terbelah menjadi 2. Dia menampakkan kaki, yang satu mengarah ke utara, yang satu mengarah ke selatan. Dia akan menampakkan kaki di Bukit Zaitun, membelah Bukit Zaitun. Ada guncangan hebat, dia akan masuk melalui pintu timur yang namanya Golden Gate. Sakaria berbicara tentang kedatangan Tuhan. Dari arah timur, dia akan datang. Arah timur mana? Indonesia, Papua Nugini, Asia. Tuhan akan menampakkan diri. Itu Sakaria. Maleaki berbicara tentang kedatangan Tuhan. Amos berbicara tentang kedatangan Tuhan. Kapan? Ketika musim panas selesai, mulai masuk dalam musim gugur, engkau harus berjaga-jaga, jangan lengah. Ada juga Wahyu yang berbicara, Rasul Yohanes berbicara tentang kalau bagi kita itu seperti fiksi, saudara. Karena belum dialami. Ada kuda putih, ada kuda merah, ada kuda hitam, ada kuda hijau. Ada matahari gelap gulita, ada bulan menjadi merah. Laut menjadi darah. Saudara, begitu banyak tanda-tanda. Dan hari ini ketika kita melihat kemarin di Israel, saudara, satu demi satu telah digenapi. Ya, saudara lihat, hari ini saya ingin membahas tentang di mana sih kita. Daniel satu waktu Nebukadnezar itu bermimpi. Tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkan mimpinya. Dan dia berkata kalau nggak ada orang menafsirkan mimpi, semua orang percaya dibunuh aja. Ya, orang-orang bijak dibunuh. Dan terdengarlah Daniel yang waktu itu bernama Belteshazzar. Dia berbicara kepada Ariok, utusan dari raja. Dia berkata, orang-orang bijaksana di Babel ini jangan kau lenyapkan. Bawa aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna dari mimpi itu. Ya, bertanya raja kepada Daniel dengan nama Belteshazzar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat dengan maknanya itu? Daniel menjawab, katanya, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang-orang bijak, ahli jampi, orang berilmu dan ahli nujum. Tetapi di surga ada Elohim yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Saudara, itu Tuhan kita yang hebat. Dia berkata begini, bagi orang benar yang mencari aku dengan sungguh-sungguh tidak ada rahasia. Saudara, orang kalau mimpi diberitahukan kepada engkau bisa menafsirkan, itu biasa. Saudara. Tapi bagi Daniel, dia berhadapan dengan raja dan dia beritahu begini. Raja beritahu Daniel, kamu harus beritahu kepada saya mimpi saya kemarin apa. Ada nemuan orang seperti itu? Hebat ya Daniel itu. Dan Daniel berkata apa? Ahli nujum, ahli mimpi tidak dapat beritahu kamu. Tapi Tuhanku di surga sanggup memberitahukan rahasia besar. Raja mimpi apa dia yang bilang? Saudara, Tuhan itu hebat. Dan dia beritahu ini. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur itu adalah, ya raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yaitu sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi berkilau-kilau luar biasa, tegak di hadapan tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu berkepala emas tua, dadah lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Saudara, kalau saya bisa lihat ini, Daniel hidup di zaman Nebukadnezar. Kapan? Pada waktu kerajaan Babylon.
Dia belum tahu kerajaan Media Persia, kerajaan Yunani, kerajaan Roma. Dia belum tahu. Tetapi dalam mimpinya Tuhan beritahukan kepada dia bahwa bumi ini, dunia ini akan dikuasai oleh kekuasaan ini. Tuanku raja, kekuasaanmu Babilonia hanya sebentar. Nanti akan ada lagi kekuasaan Media Persia dan benar-benar terjadi pada waktu 536 tahun sebelum Masehi. Kemudian juga nanti kerajaan itu akan runtuh, kemudian akan datang lagi kerajaan Yunani, kemudian datang lagi kerajaan Romawi. Dan yang terakhir di bumi ini ada 10 jari kaki, yaitu besi dan tanah liat. Saudara lihat ini belum terjadi, tapi Tuhan beritahu satu masa kepada Daniel bahwa di bumi ini akan ada kekuasaan-kekuasaan yang bertahta sampai bumi ini selesai. Pertanyaan kita semua, kita hari ini ada di kerajaan 10 jari kaki. Apa itu saudara? Itu adalah hidup yang bercampur antara besi dan tanah liat. Saudara lihat ini apa? Tanah liat menunjukkan manusia alami kita. Tetapi ada waktu di mana pada waktu akhir yang memegang kekuasaan yang paling berkuasa adalah manusia dan besi. Apa itu besi? Industri digital. Saudara lihat hari ini bagaimana kemajuan teknologi luar biasa. Ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan kepada Daniel. Saudara lihat hari ini bagaimana kemajuan teknologi luar biasa. Anda punya HP, bisa segalanya. Bisa melacak kita di mana. Anda punya HP, kita bangun tidur belum cari Tuhan, kita cari HP. Saudara, HP satu rusak punya HP yang kedua. Ada orang punya HP-nya sampai ketiga. HP ketiga rusak punya laptop. Laptopnya rusak, pinjam punya teman, searching di Google, internet, apapun semua ada. Saudara lihat hari ini kemarin ketika kita masuk di Yordania dan Israel, tidak cukup paspor. Mereka perlu biometrik data kita. Saudara kemarin waktu beberapa lalu kami masih sensor retina. Tapi hari ini sudah tidak pakai retina. Semuanya computerized. Sudah gak ada orang yang di depan terima paspormu. Masuk paspor di screening. Wajahmu harus masuk di dalam komputer. Yang di screening adalah biometrik, yaitu apa? Tulang dahi. Saudara, digital hari ini menguasai hidup manusia. Anak-anak kita hidup di era digital. Hidup berdampingan manusia dengan sistem digital. Makanya Tuhan itu berkata begini. Pada waktu akhir zaman, ada muncul satu sistem yang dinamakan 666 sebagai satu tanda angka manusia. Tetapi ada juga yang namanya ada di dahi. Apa? Nama Elohim dan nama anak domba Allah yang bisa berhadapan di hadapan tataku. Saudara, sistem dahi ini dicuplik oleh mereka hari ini. Sadarkah kita hari ini bahwa dunia sedang diriset? Hari ini dunia sudah diriset. Diriset apa? Diriset ulang, ditata ulang. Sistem-sistem orang benar, sistem-sistem Alkitabiah, sistem-sistem humanis yang ada sekarang, dia sekarang sudah mulai menata ulang untuk menjadi satu sistem digital yang akan dikuasai oleh penguasa tunggal. Saudara lihat di dalam HP saudara, ada kamera, semuanya artificial intelligence. Apa yang saudara ngomong, apa yang saudara ketik, semuanya kerekam. Jangan pikir Anda posting video, posting foto. Semua data masuk di pusat data dunia, saudara. Satu saat dia akan datang kepada engkau, dia berkata, Andin, suamimu ini, anakmu ini, saudaramu ini, orang tuamu ini, engkau tinggal di mana, engkau SD di mana, SMP di mana, engkau lahir di sini. Orang akan melihat dia adalah Mesias. Kau tahu semua.
Israel kemarin, begitu sampai di airport, begitu sampai di porter, di border, semua HP silent. Kenapa? Karena dia mau merekam suaramu. Engkau ada di mana? Dia akan melacak engkau. Hari ini mempunyai suatu sistem senjata yang canggih. Senjatanya senjata digital, saudara. Kita nggak, kalau hari ini mau bunuh orang dilepas senjata, dor, suaranya meledak. Mereka sudah sistem senjata untuk membunuh orang, sistem digital. Dia rekam data kamu, dia rekam DNA kamu, dia rekam tengkorak kamu, dia rekam suara kamu, dan dia masukin di dalam chip yang dimasukkan dalam senjata. Kamu ada di ujung dunia, dia lepaskan dari sini. Senjata itu akan menelusuri, mengenal siapa yang diprogram di dalam senjata ini. Boom, tanpa suara. Saudara, tahu enggak dunia ini sedang diriset. Kita, anak cucu kita hidup di zaman akhir. Di dalam 10 jari kaki. Kita berdampingan dengan digital. Tanah liat ini berdampingan dengan digital. Kami dapat komplain ya, banyak hamba-hamba Tuhan berkata, Pak Sam, kamu apa enggak masalah dengan anak-anakmu? Saya bermasalah dengan anak-anak saya. Setiap hari kami bertengkar, bukan saja satu hamba Tuhan. Semua hamba Tuhan yang datang berteman dengan kami punya problem yang sama. Mungkin juga problem yang sama dengan Bapak Ibu semua. Anak saya itu kecanduan gadget. Pagi, siang, malam, tengah malam. Kecanduan game. Ya, mau ke sekolah sudah pakai gadget. Mau bekerja hari ini, Anda meeting gak perlu hadir, saudara. Hari ini mau meeting antar negara, punya teknologi cloning manusia seperti yang namanya hologram. Dia bisa mengcloning Anda, suaranya persis Anda, tinggi badan sama dengan Anda. Semuanya bisa. Apa yang gak bisa? Saudara, saya katakan kepada teman-teman kami, Anda tidak bisa membendung generasi ini. Anda tidak bisa membendung generasi yang suka dan hidup dengan digital. Karena kita hidup di 10 jari kaki. Ini sudah dinubuatkan. Mau panggil hamba Tuhan yang bangkitkan orang mati, tengking-tengking roh digital tidak bakalan pergi. Itu enggak Alkitabiah, saudara. Apa yang harus Anda lakukan? Ajari ketetapan-ketetapan firman supaya mereka bisa membedakan yang benar dan yang salah. Kalau enggak kita buang energi, saudara. Ya, saudara. Saya mau kasih saudara fakta ini. PBB punya 17 tujuan hari ini untuk mengontrol dunia. Ini hal yang paling aneh menurut saya. Anda bisa lihat no poverty. Bahkan ketika kita belajar banyak isu tentang elit global, mereka ingin mereduksi, menurunkan populasi manusia. Mereka bilang dunia ini terlalu ruwet, kita perlu tata ulang. 8 miliar itu terlalu sesak, banyak yang bebal, banyak pencurian, banyak yang miskin, banyak yang gak karu-karuan. Kita perlu tata ulang. Caranya gimana? Minimumkan populasi. Bahkan kami dengar mereka punya tujuan 500 juta saja yang ada. Anda bayangkan 8 miliar mau diturunkan menjadi 500 juta. Programnya dengan cara apa? Saya tidak tahu. Saya tidak bisa berbicara banyak karena kita live streaming, saudara ya. Yang paling lucu adalah clean water and sanitation. Mau dikontrol PBB. Anda bisa lihat hari ini apa yang terjadi dengan Eropa. Eropa negara makmur, negara maju. Tapi hari ini terkenal kekurangan air bersih. Mereka diancam kekeringan. Karena orang yang menguasai air menguasai kehidupan. Saya ngomong serius Bapak Ibu. Saya tidak mau menakut-nakuti.
Karena saya kepingin mempersiapkan jemaat bahwa kita sekarang berada di mana. Ada elit global yang menata ulang dunia ini untuk masuk dalam satu pemerintahan tunggal. Mereka tidak perlu di negara-negara. Aku buat engkau miskin, aku bisa membuat engkau tidak bisa hidup, aku membuat ekonomimu kolaps, sehingga engkau bergantung dengan aku, engkau menerima aku sebagai Mesias dan aku akan memerintah kepadamu. Saudara lihat hari ini, pemerintahan kita berkata, sertifikat tanah mau didigitalkan. KTP sudah digitalkan, ya. Nanti juga kita akan dibuat data kesehatan masuk di dalam digital. Di sini apa? Industri, ekonomi dikuasai semua. Kita akan dikuasai, kita punya sistem di mana semuanya digital. Pembayaran uang kertas, tidak peduli berapa banyak uang kamu. Saya mau katakan satu hari uang kertasmu gak akan laku. Karena hari ini seluruh dunia mencanangkan cryptocurrency, digital currency. Kalau engkau tidak punya kripto, engkau tidak bisa berdagang. Silakan, milih aja. Dunia sedang diriset. Lihat ini yang paling aneh. Angka 13, climate action. Cuaca kok mau dikontrol? Come on, ini tujuan PBB. Mengontrol semua area kehidupan manusia. Apakah Anda percaya bahwa gempa bumi yang hebat, cuaca yang ekstrim, semua sekarang dijadikan senjata biologi? Ini yang terjadi, saudara. Banyak media sosial jadi pertanyaan, gempa bumi hebat di Turki. Saudara, saya tidak bisa ngomong banyak. Tapi saya mau katakan, dunia sedang diriset. Kita di mana, saudara? Kita ada di dalam dunia yang sedang dikontrol. Anda di rumah di TV punya TV digital. Anda di kamar berbicara, semuanya direkam. Jangan Anda pikir fine-fine saja. Kita sedang diriset. Kita ada di dunia 10 jari kaki. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Tidak usah cari nabi, tidak usah cari pendeta tengking-tengking anakmu yang suka digital, tidak bisa, saudara. Mereka hidup di era ini. Yang penting bagaimana saudara dan saya membekali hidup kita dan anak cucu kita hidup di dalam kebenaran. Sehingga kita tidak kawin dengan digital. Jepang, hari ini teknologi robotik meningkat pesat, saudara. Saudara bisa lihat, Jepang banyak orang berkata, aku kawin dengan robot saja. Kalau saya kawin dengan perempuan, saya habis duit banyak, mereka ngomel, mereka suka belanja, bikin saya stres. Saya kawin dengan robot saja, robot masak suruh ngepel-ngepel bisa, saya tidak perlu kasih duit. Saya nggak perlu ngomel-ngomel, saya nggak perlu stres, saya kerja enak. Jepang itu menikah dengan robot, saudara. Anda bisa searching di YouTube, ya, di YouTube robotik. Banyak Anda lihat. China punya teknologi robot yang menyerupai manusia. Pernah di interview robot pertama yang diberi paspor Arab Saudi. Siapa? Sofia. Dia berkata apa ketika dia tanya? Hari ini kamu menjadi sahabat kami. Apakah satu waktu kemungkinan kamu bisa menjadi musuh kami? Dia berkata, satu saat kemungkinan manusia menjadi musuh kami. Kami akan berperang dengan Anda. Saudara, dunia sedang diriset. Ekonomi krisis sedang dibuat ketergantungan. Sungai Nil kami mendapatkan info kemarin sudah dibeli. Air akan dikuasai supaya kehidupan dikuasai. Saudara, ini info terakhir. Apa yang harus saudara lakukan? Karena itu saya ingin
belajar membagi dengan saudara adalah warisan, legacy. Apa yang kita perlu wariskan dalam kehidupan kita kepada anak cucu kita, supaya kita bisa bertahan benar sampai akhir. Saudara, kita lihat di Hakim-Hakim 2 ayat 10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyang, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Saudara, dikatakan seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyang. Artinya mereka meninggal. Angkatan mana? Angkatan Yosua. Ketika Yosua dengan iman yang militan masuk di dalam tanah Kanaan, maka di dalam angkatan Yosua orang tua-tua itu meninggal semua. Maka muncullah suatu angkatan yang bebal. Kenapa, saudara? Itu jadi pertanyaan. Bahwa di dalam Alkitab zaman Hakim-Hakim ada angkatan yang dimurkai Tuhan karena terjadi gap. Tahu gap? Jarak yang cukup ekstrim antara orang tua mereka dengan anak cucu mereka. Ada orang tua yang hidup takut Tuhan, imannya militan, hidup benar di hadapan Tuhan. Kemudian muncul anak cucu satu angkatan yang benar-benar hidup bebal. Dikatakan mereka menyembah berhala, mereka hidup di dalam perzinahan sampai murka Tuhan terjadi. Saudara dengar baik, kenapa? Karena orang tuanya tidak mewarisi sesuatu yang baik kepada angkatan itu. Apakah itu tidak bisa terjadi kepada kita? Bisa. Orang tua yang hidup takut Tuhan tidak menjamin anak cucumu selamat. Orang tua yang hidup militan dengan Tuhan tidak menjamin anak cucumu benar di hadapan Tuhan. Padahal kita hidup di era yang begini jahat, saudara. Karena itu Tuhan mengutus Simson. Masih ingat cerita Simson? Dari seorang perempuan yang mandul, Tuhan kasih dalam kandungan seorang naksiralah, anak perjanjian, yang dibawa Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel karena kemurtatan mereka. 40 tahun mereka diizinkan Tuhan dijajah oleh Filistin. Mereka teriak-teriak minta tolong, Tuhan kami dijajah Filistin, tolong kami. Gak bisa, karena apa? Generasi mereka, anak cucu mereka hidup bebal. Tapi apa yang dilakukan Simson? Simson juga rileks. Dia jatuh cinta dengan perempuan Filistin. Padahal orang tuanya sudah diberitahu, jangan kawin dengan orang Filistin. Jangan mabuk, jangan nyentuh anggur, jangan hidup dengan dunia. Tapi ada yang paling fatal di Alkitab dikatakan, orang tuanya membawa dia kepada perempuan di Timna. Saudara, orang tuanya tahu janji Tuhan, orang tuanya menerima janji Tuhan, orang tua menerima larangan Tuhan, tapi orang tua membawa anaknya melanggar firman Tuhan. Apa yang terjadi? Seorang anak perjanjian hidup seperti kucing di perbantaian. Simson gagal. Ini hidup di zaman Hakim-Hakim. Satu generasi yang tidak takut Tuhan. Saudara, karena apa? Easy, santai, jangan terlalu kudus. Bukankah hal ini sama dengan kita hari ini? Hidup di era digital, saudara. Berapa banyak dari saudara yang begitu pasrahkan anakmu kepada digital? Ada anak 2 tahun. Teriak sana, teriak sini, tidak mau makan. Orang tuanya menyodorkan digitalnya, gadgetnya, langsung diam. Supaya cepat makan. Seberapa banyak yang engkau peduli bahwa engkau setiap hari harus mendidik anakmu firman Tuhan. Waktu mereka main game, mereka di sekolah sudah capek, biarlah mereka main game malam, gak apa-apa dengan game. Saya juga sudah capek tidur. Siap. Padahal mereka di tengah himpitan teknologi yang menyesatkan. Saya ketemu sama seorang anak muda di sini. Dia berkata kepada saya, Bu Elva, saya mau konseling. Tapi pada waktu konseling saya bilang, matamu sudah tidak fokus. Kamu dikuasai oleh roh setan. Terus dia bilang, Ibu, saya minta tolong. Saya ini tidak fokus, tiba-tiba saya blank. Tiba-tiba saya tuh kepengen bunuh diri. Saya bilang, coba sih ceritakan.
Ceritakan kenapa kamu kok bisa begini. Setahu saya kamu setiap hari ibadah di gereja, kamu pelayanan. Dia bilang sama saya bermula dari di laptop Bu, saya di internet. Ada satu organisasi seperti Persekutuan Doa Kristen. Mengajak dia join. Di dalam situ dia banyak mengajarkan meditasi, menenangkan diri. Tetapi di dalam menenangkan diri itu mereka diajak mengucapkan mantra-mantra. Saudara, usut punya usut. Ternyata organisasi itu adalah organisasi gereja setan. Dan dia berkata, hari ini aku mau meninggalkan itu organisasi. Sulit Bu. Saya seperti terintimidasi. Dalam keadaan ini saya 3 kali 4 kali berusaha untuk bunuh diri. Saya tidak tahu bagaimana melepaskan. Saudara, Anda tidak pernah tahu apa yang dihadapi oleh anak-anak Anda, cucu Anda. Mereka belum punya cukup hikmat untuk membedakan yang benar dan salah. Perlu pengawasan Anda. Dunia menjebak mereka dengan digital. Jangan isi up. Kita hidup di zaman digital, di mana manusia kita hidup berdampingan dengan mesin. Dengan satu sistem yang akan di-reset. Dengar ini. Saya tidak peduli berapa banyak warisan yang kau wariskan kepada anakmu. Tetapi kalau warisan itu bukan warisan yang baik, pasti akan menghancurkan mereka. Dengar baik. Tidak peduli presiden apa yang kau pilih. Siapa yang memerintah di negeri ini? Kalau keluargamu tidak kau tata dengan baik, kau kehilangan generasi. Dengar baik. Alkitab berkata, Amsal berkata, orang benar mati meninggalkan warisan yang baik. Orang benar harus meninggalkan warisan yang baik bagi anak cucunya. Kalau enggak kau kehilangan generasi. Anda bisa lihat hari ini LGBT marak di mana-mana, saudara. Masalah-masalah sosial miris ya. Anda ikuti enggak di Ponorogo? Anak yang hamil di luar nikah, umur berapa saudara? SD kelas 4 sampai SMP kelas 1. Berapa anak? 120 anak lahir hamil di luar nikah. Umurnya SD kelas 4 sampai SMP kelas 1. Bukan satu anak saudara. Saya percaya. Karena mereka tidak memiliki keluarga yang baik. Masalah sosial itu bermula dari keluarga. Hubungan yang buruk dengan orang tua menimbulkan masalah sosial. Saudara, Tuhan mau mengajar kita bahwa di era-era akhir ini yang sangat krusial, engkau bisa kehilangan generasimu. Jangan terlena saudara. Jangan isi up. Seberapa hebat panggilan Tuhan, seberapa hebat janji Tuhan tidak akan tergenapi kalau engkau dan saya sebagai orang tua isi up, isi going. Tidak mendidik anak-anak kita hidup di dalam kebenaran. Maka kita menjadi angkatan-angkatan 10 jari kaki yang hidup dengan mesin itu, yang hidup dengan digital itu akan dimusnahkan. Tuhan bilang wariskan ke mereka. Apa itu warisan? Kita ingin memindahkan apa yang kita simpan selama ini, diserahkan kepada keturunan kita untuk kesejahteraan mereka. Betul? Alkitab ajarkan, Yesus sendiri berkata, kamu jangan mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, mencuri, membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkan bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkan dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara, dengar baik. Yesus berkata begini,
Kamu jangan wariskan uang. Kamu jangan wariskan sistem gadget yang canggih. Itu enggak alkitabiah. Tuhan bilang wariskan sesuatu yang tidak dapat dicuri orang. Yang tidak dimakan karat. Wariskan iman yang benar kepada anak cucu. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkat kepada Yakub dan Esau. Abraham, Ishak, Yakub, saudara. Abraham mempunyai iman bahwa dia punya banyak anak. Di depan mata gak ada anak, saudara. Anaknya baru satu. Dari satu ke Yakub, berkatnya sama, memberkati keturunanku seperti bintang di langit. Karena iman Yakub berkata begini. Yusuf berkata begini. Nanti satu saat Tuhan akan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Sekarang belum. Sekarang aku masih di Mesir. Sekarang masih di budak Mesir. Nanti satu saat Tuhan akan mengeluarkanmu. Tuhan akan menolongmu. Sekalipun engkau hidup dengan Mesir. Sekalipun engkau hidup dengan besi. Sekalipun engkau hidup dengan digital. Engkau akan dikeluarkan Tuhan dari sistem ini. Itu kalau bahasa sekarang. Yusuf karena imannya dia berkata, satu saat Tuhan akan mengeluarkanmu dari Mesir. Tapi ingat ya, aku pesan kepada anak-anakku. Ingat ya nak, kalau aku sudah mati, kalau Tuhan keluarkan kamu dari Mesir, bawa tulang-tulangku keluar dari Mesir. Aku gak mau di sini. Karena iman. Bapak-bapak kita, leluhur kita, Abraham, Ishak dan Yakub, Yusuf mengajarkan iman kepada generasi. Iman diajarkan kepada generasi. Dengan cara apa kau mewariskan iman kepada anak cucu? Bawa mereka sejak kecil datang kepada Tuhan. Saudara dengar baik ya. Roh besi ini gak bisa ditengking. Ini bukan roh ya. Digital besi ini tidak bisa ditengking. Kamu panggil nabi yang membangkitkan orang mati. Kamu panggil itu pendeta yang hebat sekalipun, yang bisa membuat lumpuh berjalan, tidak akan bisa tengking anakmu keluar dari gadget. Tidak bisa. Tidak akan bisa buat sistem ini keluar dari kehidupan kita. Nggak bisa, saudara. Kita akan hidup berdampingan. Tapi bawa anak-anakmu sejak kecil hidup di dalam kebenaran. Bukan hanya kepada guru sekolah minggu, Bapak Ibu. Hari ini orang tua itu siap. Ya sudah, yang penting Sabtu KOG Kids ada. Mereka sudah nyanyi-nyanyi, mereka nari-nari, mereka tampil, mereka memuji Tuhan, mereka baca firman. Cukup. Gak bisa. Yang kedua, mengajarkan firman Tuhan yang adalah kebenaran. Apa kata firman Tuhan? Ulangan 6 ayat 6-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Saudara, Tuhan kasih kita pola untuk mendampingi anak cucu kita. Ajari mereka berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Mereka masih muda, saudara. Mereka masih kurang banyak hikmat. Mereka gampang lupa. Mereka bisa saja sembarang di dalam mengambil keputusan. Ajari mereka berulang-ulang untuk memperlengkapi mereka mengambil keputusan di era digital. Anak muda itu tadi kalau tahu bahwa dia akan tersesat dengan gereja setan, pasti dia tidak mau. Karena dia tidak didampingi oleh orang tuanya. Karena tidak didampingi oleh pembimbing rohaninya. Ngambil keputusan yang salah, saudara. Hari ini anak-anak kami tidak bersama dengan kami karena mereka sudah kerja. Anak saya yang pertama sudah menikah, saudara.
Dari sejak kecil pola didiknya itu dilakukan oleh suami saya. Dia yang mengajarkan mereka sekolah, dia yang mengajarkan mereka firman Tuhan. Setiap hari didoakan, saudara. Tidak ada satu hari pun luput. Sampai hari ini. Sekalipun mereka sudah menikah, setiap hari ditelepon. Anak saya sudah yang kedua juga sudah kerja, ditelepon. Diberitahu mereka tentang jalan-jalan kehidupan. Saudara, saya kadang-kadang ngomong sama suami saya, Pak, rasanya itu kita ini masih kurang cukup waktu mendampingi anak-anak kita. Kenapa jarak jauh? Kita masih kurang cukup waktu untuk memperlengkapi mereka setiap hari karena dunia ini jahat, saudara. Mereka masih terlalu muda untuk mengambil keputusan-keputusan hidup. Mereka bisa salah di dalam mengambil keputusan bekerja, dalam mengambil keputusan pasangan hidup. Banyak orang terlena karena cinta, saudara. Anak muda dengar baik. Karena cinta tinggalkan Tuhan. Manismu cuma sesaat, saudara. Nerakamu seumur hidup. Saya tidak ngomong bahwa orang sesama iman itu baik. Sesama iman aja punya pergumulan banyak, saudara. Bagaimana mereka menghadapi pekerjaan, tekanan-tekanan di dalam kerjaan. Ajar mereka untuk setia, tunduk, hormat kepada pemimpin. Ajar untuk mengerti proses Tuhan. Ajar untuk mereka mengalami penderitaan ketika mereka harus menderita. Come on, saudara. Saya merasa, Pak, kita masih kurang cukup waktu untuk dampingi anak-anak kita. Karena, saudara dengar baik. Kalau kita tidak mewariskan yang baik kepada anak cucu kita, iblis mewariskan kutuk dalam hidup mereka. Kita tidak ada hidup di dalam area abu-abu. Kita sekarang hidup di dalam satu perlombaan, saudara. Di sana elit global dengan one world order. Mereka lagi mempersiapkan satu tatanan dunia baru. Untuk melancarkan, untuk apa? Membuat jalan berdirinya Antichrist. Kami kemarin sangat heran ketika di Israel, saudara. Di institut, Temple Institute. Isu yang ada sekarang di Israel adalah mereka sudah membuat miniatur daripada bait Allah yang ketiga. Gambarnya sudah komplit, saudara. Persis tabernakel. Ada ruang pentahiran, ada ruang korban, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Dengan bilik-biliknya, miniatur mereka sudah siapkan. Mereka sudah punya lembu merah 4 ekor. Saudara, mereka berkata, mereka sudah siap untuk mendirikan bait Allah yang ketiga. Saudara, saya berharap kita tidak jadi orang Kristen bodoh. Karena dalam Alkitab tidak pernah Tuhan mau membangun bait Allah yang ketiga as a building. Dengan bangunan, tidak pernah. Tuhan akan membangun bait Allah, memulihkan bait Allah, yaitu diri kita sendiri. Orang benarnya akan mengalami pemulihan pada waktu akhir yang namanya Yerusalem baru. Kita tidak perlu membangun bait Allah yang ketiga. Israel sudah siap-siap. Mereka sudah punya miniatur, mereka sudah punya lembu merah. Usia lembu merah diperkirakan pada tanggal 24 Maret 2024 berusia 3 tahun persis untuk dikorbankan. Saudara, mereka punya aturan 3 tahun tidak boleh lebih dari 1 hari, tidak boleh lebih daripada satu melanggar matahari terbenam. Kalau lembu merah tumbuh 1 uban, cacat. Lembu merah matanya kero, cacat. Saudara, ya, jadi lembu merah sudah ada. Mesiasnya sudah ada yang menyatakan dirinya Mesias. Hari ini rabinya di karantina. Mereka berkata Mesias harus dari Yahudi. Semuanya sudah ada, saudara. Kalau tidak ada penundaan, Alkitab kita berkata, pada waktu itu dia akan menampakkan diri, masuk dan duduk di dalam bait Allah yang ketiga. Di situ dia memerintah dengan keji.
Berapa? 1260 hari lamanya. 3,5 tahun. Di situ kita akan masuk di dalam masa penganiayaan hebat, saudara. Karena itu saya berkata kepada Pak Sam, era gereja hari ini adalah era keemasan. Yang sebentar lagi selesai, saudara. Sebentar lagi selesai. Kalau dia berkuasa, Antikris berkuasa, teknologi sudah dibuat sedemikian rupa, engkau sudah dikontrol. Saudara lihat hari ini, pandemi dibuat mereka untuk apa? Untuk engkau menarik diri bersosialisasi. Engkau menarik diri dari Tuhan. Tidak usah ke gereja beribadah. Kita dengan online saja, bukankah online adalah sistem digital? Digital mereka membuat engkau terlena. Karena itu saya bersyukur saudara, hari ini engkau yang ada dalam bait Tuhan, engkau memilih bagian yang terbaik. Engkau tidak menggunakan digital untuk membuat engkau jarak engkau beribadah dengan Tuhan. Jangan pakai banyak alasan, dengan digital saya bisa beribadah. Itu bukan standar dari Tuhan. Tahu nggak kalau kita beribadah di seperti aturan perjanjian lama? Dosa ketemu Tuhan mati. Engkau harus memilih kambing domba yang terbaik, bayarannya mahal. Harus kau korbankan, sucikan diri. Mau bertemu Tuhan, bayar harga. Hari ini karena Yesus engkau bisa ketemu Tuhan, tapi jangan kau turunkan standar ibadah. Dengan digital online, engkau sedang masuk dalam jerat generasi besi itu. Era kita selesai, saudara, sebentar lagi selesai. Makanya hari ini saudara, mari kita berlomba-lomba. Ayo kerja buat Tuhan. Kerjakan ibadahmu dengan sungguh-sungguh. Bawa jiwa, hidup kudus. Jangan kau pikir saya tidak takut. Saudara, saya cerita begini bukan berarti, oh Bu Elva itu sudah canggih ya. Sudah hebat, dia pasti luput dari antikris. Kata siapa? Saya ngomong begini, saya belum tentu luput. Pak Sami belum tentu luput. Kita semua Tuhan berkata begini. Hendaklah engkau setia sampai akhir. Barang siapa setia, dia akan mendapatkan apa? Mahkota kemenangan. Ujian kita kesetiaan dulu saudara. Makanya gereja ini tidak mau ngajarkan tanpa kesulitan, tanpa kesesakan kamu langsung rapture. No. Karena kita mau dapat mahkota, harus ujiannya setia. Di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah sistem antikris yang hebat itu, di mana imanmu diuji, engkau tetap setia. Engkau dapat mahkota. Gereja mempersiapkan engkau dan saya untuk tahu bahwa masa-masa ini adalah masa di mana kita mempersiapkan diri. Kalau Tuhan izinkan aku harus masuk kesesakan, aku harus tetap setia. Mempunyai kedalaman dengan Tuhan. Bagaimana mau dalam dengan Tuhan kalau kita hidup dengan isiap? Teknologi membuat kita isiap. Membuat kita easy going. Anak cucu kita gimana? Tidak ada jaminan Bapak Ibu. Orang tuanya hidup militan, anaknya bisa selamat. Tidak ada jaminan. Karena itu hari ini adalah waktu-waktu yang krusial. Jam kita sudah menjelang midnight. Kapan midnight? Midnight itu mempelai datang. Saudara, Lukas 21 berkata, orang-orang yang menjaga dirinya sedemikian tidak hidup kemabukan anggur dunia. Ya, yang tertanam di dalam aku meluputkan mereka. Tidak usah pikir saudara bagaimana engkau bisa lolos dari antikris. Tidak usah mikir. Tuhan sudah janji. Orang yang mau menaruh dirinya tertanam dalam Tuhan. Dia bilang, Lukas 21, aku meluputkan mereka. Tuhan punya cara untuk meluputkan kita. Karena itu mari kita didik. Beritahu berulang-ulang. Saya kalau telepon anak saya, saudara. Mereka, dia namanya anak muda ya. Orang-orang muda, mereka kepengen dituakan, mereka kepengen dihargai. Tapi kalau dinasehati kadang-kadang merasa, ya. Kalau saya telepon anak saya,
Mereka ngomong gini, Mami, saya sudah mencatat ini ke-17 kalinya Mami ngomong yang sama. Ya, sudah bosan mendengarnya. Brek, teleponnya ditutup. Bosan Mi, cukup sekali ngomong, gitu ya. Tapi maminya ngomong begini, ya Mami lakukan begitu karena firman Tuhan berkata, didiklah anakmu berulang-ulang, beritahu dia. Kalau kamu di mobil, kamu di meja makan, lagi mau tidur, dimanapun engkau berada, beritahu mereka. Beritahu, kenapa? Itu membekali anak-anak kita. Saudara, yang ketiga apa? Selama hidup ini, mari jadilah teladan. Kita bawa anak-anak hidup takut Tuhan. Kita beritahu mereka, tapi hidup kita jadi teladan. Banyak orang tua membuat luka anak-anak. Banyak masa depan anak-anak itu hilang karena orang tua. Saudara, hari ini marak LGBT. LGBT itu faktor pemicunya. Tuhan tidak ada ciptakan antara Adam dan Hawa, nggak ada. Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Tuhan tidak pernah ciptakan bencong, nggak ada, saudara. Bencong itu karena luka jiwa. Orang yang punya hubungan yang buruk dengan ayahnya pasti homoseksual. Orang yang punya hubungan yang buruk dengan ibunya pasti lesbian. Banyak penyimpangan seksual terjadi karena hubungan yang buruk dengan orang tua. Orang tua kalau melarang anaknya jangan ngerokok, masih kecil, tapi dia ngebal-ngebol buat apa? Sama aja. Ya, orang tua bilang anaknya jangan meso-meso, jangan mengucapkan kata kotor. Tapi di rumah dia lihat papa mamanya bertengkar, kebun binatang dan kata-kata kotor keluar. Buat apa? Bagian dari cara kita menyelamatkan generasi adalah kita memaksa diri kita menjadi contoh dan teladan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah dia kepada mereka, dengar ini, perhatikanlah segala perkataan yang kuperintahkan kepadamu hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk apa? Melakukannya dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tapi itulah hidupmu. Dan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Firman Tuhan berkata, perkataan Tuhan bukan perkataan kosong. Kalau engkau mengajarkan, ajarkan anakmu lakukan. Karena ini bukan perkataan kosong, berulang-ulang bukan perkataan kosong, ajarkan lakukan. Karena ini adalah hidup. Supaya apa? Panjang umur. Hebat enggak firman itu? Rasul Paulus berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kristus jadi teladan. Apa yang ada dalam firman, apa yang Kristus ajarkan, kita mau ajarkan, anak-anak kita ajarkan. Itu caranya kita menyelamatkan generasi. Ini satu yang paling menarik buat saya. Saudara, ada satu quote daripada Mahatma Gandhi yang paling terkenal. Dia menulis quote ini, if Christian will really live according to the teaching of Christ as found in the Bible, all of India will be Christian today. Jika orang-orang Kristen hidup sesuai dengan apa yang diajarkan Kristus, seperti yang tertulis dalam firman Tuhan Alkitab, hari ini seluruh India pasti menjadi Kristen. Saudara, apa yang terjadi? Satu saat Mahatma Gandhi, dia banyak tulisan, dia berkata, aku sangat menyukai Kristus.
Pengajarannya bagus, kehidupannya bagus, cinta kasihnya bagus. Aku favorit dengan dia, aku mengidolakan dia. Satu saat dengan pakaian seadanya dan alas kaki yang seadanya di India, dia ingin masuk dalam sebuah gereja. Di depan ada usher yang berkata, "Kamu mau cari siapa?" Dia berkata, "Aku mau belajar tentang Kristus." Dan ushernya itu menjawab, "Gereja tidak punya tempat untuk orang miskin." Saudara dengar baik. Dan dia menulis statement ini. Jika orang-orang Kristen itu hidup sesuai dengan apa yang Kristus ajarkan, seperti yang tertulis dalam Alkitab, saya yakin seluruh India pasti menjadi Kristen hari ini. Karena perkataan satu orang. Dia kembali. Dan hari ini India menjadi Hindustan, Hindu yang terbesar. Jadi dia berkata, Kristus itu baik, tapi Kristen banyak bohongnya. Saudara, cara hidup saya, cara teladan hidup Anda itu jauh lebih hebat daripada 1000 jam setahun Anda berkhotbah, saya berkhotbah di sini. Cara Anda mengajar anak Anda, cara Anda hebatnya pakai teknologi mengajar, jauh lebih hebat Anda duduk bersama-sama hidup dengan anak Anda di dalam teladan hidupnya, jauh lebih efektif. Tuhan mengajarkan kita bagaimana menyelamatkan generasi kita di zaman ini, saudara. Gak bisa ditangking, gak bisa. Yang ada adalah kita mau menyelamatkan generasi dan bangsa. Ini yang terakhir, saudara. Dari patung itu saudara lihat, Daniel 2 ayat 34 sampai 35. Ini dilanjutkan lagi oleh Daniel. Dia berkata apa? Sementara tuanku melihatnya, sedang melihat patung nih, kepala emas ya, di sini apa namanya perak, di sini tembaga, di sini besi, di bawah clay, tanah liat dan besi. Sementara engkau melihat patung itu, terjungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan manusia. Apa? Lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya dari besi dan tanah liat sehingga remuk. Saudara perhatikan ini. Tadi saya berkata, generasi tanah liat dan generasi digital ini tidak dapat dimusnahkan. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa membendungnya, saudara. Sistem yang dipakai oleh mereka, sistem digital, sistem teknologi, tidak ada bisa membendungnya sampai akhir, tidak bisa. Mau bertengkar dengan anakmu, tidak ada yang bisa membendungnya. Tidak bisa, saudara. Karena Alkitab berkata, yang hanya bisa menghancurkan mereka adalah sebuah batu yang terlepas tanpa perbuatan tangan manusia. Ada kuasa Tuhan dalam sebuah batu yang akan menghancurkan, meremukkan mereka. Ini fakta, saudara. Maka dengan sekali bugus diremukannya juga apa? Besi, apa? Manusia mati enggak? Mati. Tanah liat diremukan, besi diremukan, tembaga diremukan, emas itu diremukan. Semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Ada peluang tanah liat akan hancur seperti sekam. Ada peluang manusia juga akan dihancurkan seperti sekam. Dengar baik, saudara. Jangan sampai anak cucu kita sendiri, anak cucu kita menjadi manusia tanah liat yang dihancurkan. Lihat ini. Tapi batu yang menimpa patung itu menjadi apa? Gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Saudara, batu
yang akan bisa menghentikan generasi ini. Kecanggihan teknologi tidak bisa dibendung. Sejahat apapun mereka, tidak bisa dibendung. Akhir daripada hidup ini, di era ini akan musnah oleh batu. Saudara, perhatikan NASA akhir-akhir ini. Saudara perhatikan saja, karena itu akan digenapi oleh firman. Bumi ini, era terakhir yaitu tanah liat dan besi akan dimusnahkan oleh asteroid. Gedenya seberapa? Segunung yang akan memenuhi seluruh bumi. Ngeri ya? Ngeri ya? Ini bukan cerita dongeng. Ini Tuhan menubuatkan kepada Yesaya. Saudara, Tuhan menubuatkan kepada Daniel. Akan ada batu besar, asteroid yang akan menghancurkan bumi. Yakinkan bahwa engkau, anak cucumu, bukan jadi manusia-manusia tanah liat yang ada di sini. Karena itu mari didiklah. Warisi semua yang baik. Tanda kita sudah sangat jelas. Saudara, kalau kita bisa beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Jangan masuk dalam jeratan teknologi yang membuat engkau jauh dari peribadatan yang Tuhan mau. Hari ini banyak orang Kristen menggunakan teknologi untuk beribadah. Itu pilihan Anda. Anda mendidik anak-anakmu dengan ibadah dengan teknologi. Itu pilihan Anda, saudara. Dari mimbar ini saya sampaikan, waktu kita, waktu yang kritis. Mari responi firman Tuhan dengan benar. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Sekali lagi katakan, tak selamanya. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi, oh, kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari, kasih-Mu selalu ada selamanya. Selamanya ku cintai, oh, tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi, kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari, kasih-Mu selalu ada untukku. Selamanya ku cintai tempat kediaman
kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada, selamanya ku cintai Tuhan, tempat kediaman-Mu Tuhan, selamanya ku kagumi. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada, takkan pernah Kau ku